Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat ya? Alhamdulillah, saya harapkan demikian. Untuk materi matematika semester gasal ini, nanti kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi. Marilah kita awali dengan bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nanti akan kita pelajari bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, dan pangkat pecahan. Satu persatu kita lihat. Bilangan berpangkat bulat itu terdiri dari bilangan berpangkat bulat positif, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bilangan berpangkat bulat negatif dan nol, bilangan rasional berpangkat bulat. Oke, satu persatu kita lihat. Bilangan berpangkat bulat positif. Seringkali kita melihat bilangan-bilangan yang dalam bentuk pangkat. 10 pangkat 7, 10 pangkat 13. Nah, bilangan bentuk pangkat ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Apa makna dari bilangan berpangkat itu? Nah, misalnya 10 pangkat 7 itu bisa ditulis dalam bentuk panjang. Artinya 10 kali 10 kali 10 sampai 7 faktor. 10 pangkat 13 itu bisa ditulis 10 kali 10 kali 10 sampai 13 faktor. Ada 13 bilangan 10 ini. Contoh lain misalnya ada 2 pangkat 3. Itu bisa ditulis 2 kali 2 kali 2. Kalau kita hitung 8. Kalau A pangkat 4 itu bisa ditulis A kali A kali A sampai berapa faktor? 4 faktor. Oke, dengan demikian bisa kita tarik definisi arti dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N itu artinya A kali A kali A sampai N faktor. Jadi A-nya itu ada sebanyak N. Kalau N-nya 5 berarti A-nya ada 5 buah. Oke. Kalau N-nya 10 berarti A-nya ini ada 10 buah. Itu arti dari faktor. Oke. Nah, dimana A-nya itu adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat. Selanjutnya, A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. A itu disebut bilangan pokok, bilangan A-nya ini disebut bilangan pokok, N-nya ini disebut pangkat atau eksponen. Keseluruhan ini disebut bilangan berpangkat. Itu definisinya. Ini nanti definisi ini kita gunakan untuk menurunkan sifat-sifat yang akan kita pelajari nanti, begitu. Oke. Untuk sifat operasi bilangan berpangkat itu ada sifat perkalian bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat, dan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Kita lihat ilustrasi berikut. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. 5 pangkat 3 itu bisa ditulis dalam bentuk panjang. 5 pangkat 3 ini sesuai dengan definisi tadi, itu artinya 5 kali 5 kali 5. Itu. Dikalikan berarti kali 5 pangkat 4 itu menurut definisi adalah
5 kali 5 kali 5. Ada 4 faktor. Nah, karena ini perkalian, maka tanda kurung itu tidak ada artinya. Maka bisa ditulis 5 kali 5 kali 5 sampai sebanyak 7 faktor atau 3 ditambah 4. Oke, yaitu 5 pangkat 3 ditambah 4. 5 pangkat 7. Oke, jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 tambah 4, yaitu 5 pangkat 7. Dengan demikian maka A pangkat M bisa kita tarik kesimpulan secara umum. Kalau ada bilangan A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Ini sifat yang pertama. Ya. Oke, sebagai contohnya kita lihat contohnya 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 5. Terus yang kedua nanti ada 3A pangkat 2 kali B pangkat 5 kali 2A pangkat 3 kali 5B pangkat 2. Oke, kita selesaikan coba. Yang pertama 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 5. 7 pangkat 4 sesuai dengan sifat tadi, sifat yang pertama. Itu berarti karena di sini itu bilangan pokoknya sama, yaitu 7, maka bisa ditulis 7 pangkat 4 ditambah 5, sifatnya tadi. Ya. Yaitu 7 pangkat 9. Kemudian yang kedua 3A kuadrat kali B pangkat 5 kali 2A pangkat 3 kali 5B kuadrat. Ini bisa kita kalikan dulu bilangannya ya. Bilangannya yaitu 3 kali 2 kali 5. 3 kali 1 kali 2 kali 5 yaitu 30. Oke, kemudian A kuadrat dikumpulkan dengan A pangkat 3. A kuadrat kali A pangkat 3 kali B pangkat 5 kali B kuadrat. Nah, bilangannya sudah kita kalikan awal tadi gitu. Kemudian kita lanjut 30 kali ini adalah bilangan pokoknya sama, berarti A pangkat 2 tambah 3 kali B, bilangan pokoknya sama B, berarti B pangkat 5 tambah 2. Jadi 30 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2 pangkat 7. Ya, ini tidak bisa A pangkat 5 kali B pangkat 7 itu disederhanakan menjadi menggunakan sifat yang tadi, nggak bisa. 5 tambah 7 nggak bisa. Karena apa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Nah, biarkan kalau bilangan pokoknya berbeda, biarkan seperti itu. Itu adalah hasil akhirnya begitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Kita lihat kalau ada bilangan 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4, itu bisa ditulis 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4, ditulis per bisa. Nah, menurut definisi 5 pangkat 7 itu adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 faktor. Sedangkan 5 pangkat 4 itu bisa ditulis 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Ini 7 faktor, yang pembilang penyebutnya 4 faktor. Nah, kita ingat bahwa untuk menyederhanakan pecahan itu bisa dilakukan dengan membagi faktor yang sama. Ini kita coret yang sama, coret, ini coret, ini dicoret dengan ini. Maka tinggal 5 pangkat 5 kali 5 kali 5, ada tinggal 3 faktor, yaitu 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat
3 ini bisa diperoleh dari 7 dikurangi 4. 7 kurangi 4 berapa? 3 ya? 3. Oke. Jadi 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 4. Nah, yaitu 5 pangkat 3. Nah, secara umum bisa kita lihat, kita tarik sifat bahwa kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau dibagi dikurangi, kalau tadi dikalikan ditambah, begitu. Oke. Tapi syaratnya di sini M-nya itu harus lebih dari N, lebih besar M-nya itu dibandingkan N. Tuh, ini sifat yang kedua. Contohnya, kalau ada B pangkat 7 dibagi B pangkat 3, ada lagi 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Nah, satu persatu kita coba lihat. B pangkat 7 dibagi B pangkat 3 itu menurut sifat yang kedua tadi itu adalah B pangkat 7 dikurangi 3, yaitu B pangkat 4. Sama halnya dengan soal yang kedua, 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 9, 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Kita lihat yang bilangan pokoknya sama gitu. Berarti di sini 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4. Sehingga 3 pangkat 7 bagi 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 7 dikurangi 3 kali 5 pangkat 9 dikurangi 4. Oke, jadi 3 pangkat 7 kurangi 3 adalah 4 kali 5 pangkat 9 kurangi 4, 5. Ini tidak bisa diterapkan sifat yang pertama biarpun ini perkalian. Karena apa? Karena di sini bilangan pokoknya berbeda. Bisa diterapkan sifat yang pertama kalau bilangan pokoknya sama. Oke, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sudah, biarkan saja. Ini jangan dipaksakan 3 kali 5 pangkat 4 ditambah 5 begitu, jangan, salah itu. Jadi biarkan ini karena bilangan pokoknya berbeda. Biarkan begitu saja. Ini jawabannya itu. Oke. Nah, bisa dipahami ya, Nak ya. Yang ketiga sekarang, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Misalnya, ada 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Bilangan 5 pangkat 3 itu bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Oh, gitu. Oke. Nah, ini artinya yang di dalam kurung dipangkatkan 2. Artinya apa? Ya di dalam kurung ini dikalikan yang di dalam kurung ini sampai 2 faktor begitu. Artinya 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 karena pangkat 2 gitu. 2 faktor ini. Oke. Oke, sekarang menurut definisi 5 pangkat 3 itu bisa ditulis dalam bentuk panjang. 5 pangkat 5 kali 5 kali 5, 3 faktor. Sedangkan yang ini juga 5 kali 5 kali 5 juga 3 faktor. Nah, kalau ini dijadikan satu menjadi 5 pangkat 3 ditambah 3, yaitu menjadi 2 kali. Oke. Berarti kan 2 kali ini. 3 kali, ini di sini 3 faktor, di sini 3 faktor kan 2 kali. Oke, 2 kali 3 faktor. Nah, sehingga bisa ditulis di sini 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu menjadi 5 pangkat 3 kali 2. Oke, dengan demikian maka sifatnya kalau ada bilangan A dipangkatkan ke M, dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kali N. M kali N. Oke, ini sifatnya. Oke. Sebagai contoh, yang pertama
7 pangkat 4 dipangkatkan 2, oke, dikalikan 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini ada, kalau kita terapkan sifat yang ketiga tadi, menjadi 7 pangkat 4 kali 3, 4 kali 2. Yang ini 7 pangkat 2 kali 3, yaitu 7 pangkat 8 kali 7 pangkat 6. Menurut sifat pertama, perkalian di sini bilangan pokoknya sama, maka bisa diterapkan sifat pertama, yaitu 7 pangkat 8 ditambah 6, itu 7 pangkat 14. Yang kedua sekarang, 6 kali A pangkat 2 pangkatkan 6. Di sini yang dipangkatkan 6 itu yang A kuadratnya itu. Kemudian hasilnya dibagi dengan itu. Ini bisa ditulis dalam bentuk per gitu, bagi itu. Bisa ditulis per ini, per itu, begitu. Oke, sekarang di sini bilangannya bisa kita bagi dulu. 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Oke, 2. 2 di sini menurut sifat yang ketiga berarti A pangkat 2 kali 6, 12. Per di sini karena ini sudah kita sederhanakan menjadi ini, berarti tinggal ini A pangkat 2 kali 3, 6. Oke. Ya, ini A pangkat 12 per A pangkat 6 ini bisa diterapkan sifat yang kedua. Berarti menjadi A pangkat 2 kali A pangkat 12 dikurangi 6. Ya, gitu. Karena A-nya ini sama. Ya, sama ini A-nya. Bilangan pokoknya sama. Oke. Menjadi A pangkat 2 kali A pangkat 12 dikurangi 6, yaitu 2 pangkat A pangkat 6. 2 kali A pangkat 6. Tuh. Jadi kesimpulannya pada pembahasan ini, kalau yang pertama tadi definisi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai berapa faktor? N faktor. Kemudian sifat yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M kali M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A, karena di sini dibagi M dikurangi N. A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Ini kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi. Nah, itu materi yang bisa kita sampaikan, dan untuk latihan kalian bisa mencoba ini latihan ini ya. Ada 6 soal, dicoba, besok kita bahas, tapi kalian harus mencoba dulu gitu. Itu ya, dicoba ya untuk soal-soalnya, besok kita bahas. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.